Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'd. Saudara-saudaraku mahasiswa, kali ini saya akan memberikan tambahan penjelasan tentang aliran Jabariyah yang kemarin saudara-saudara diskusikan, dan saya lebih fokus kepada ajaran pokok tentang pengertian, tentang sejarah, tentang tokoh-tokoh dan cabang-cabang dari Jabariyah. Kemarin sudah saudara-saudara bahas. Kali ini saya hanya menambah tentang inti dari ajaran pokok Jabariyah. Yang pertama, inti ajaran pokok Jabariyah tentang sifat Tuhan. Menurut Jabariyah, bahwa Tuhan itu tidak memiliki sifat. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah mendengar, melihat, dan sebagainya? Menurut Jabariyah, tidak dimaknai secara tekstual, tapi harus dimaknai secara kontekstual. Jadi mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak seperti mendengarnya kita selaku makhluk, tidak seperti melihatnya kita selaku makhluk. Jadi ayat tersebut jangan dipahami secara tekstual menurut Jabariyah, tapi harus dipahami secara kontekstual. Nah, jadi Allah itu tidak memiliki sifat seperti sifat-sifat yang terdapat pada diri manusia. Sebab Allah tidak bisa disamakan dengan sifat-sifat manusia. Ini ajaran pokok yang pertama. Yang kedua, menurut Jabariyah, tidak ada hal yang kekal kecuali Allah. Termasuk surga dan neraka, itu tidak kekal. Lalu bagaimana ayat Allah, ayat Al-Quran dalam surat Hud ayat 107 maupun 108 yang menyatakan bahwa mereka penghuni surga dan neraka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali Allah yang menghendaki, kecuali Allah menghendaki yang lain. Jadi surga neraka itu kekal selama masih ada langit dan bumi. Tapi kalau Allah menghendaki lain, ya lain lagi ceritanya. Jadi semuanya tergantung keinginan Allah, apakah surga dan neraka akan terus adanya atau tidak. Kita bisa simpulkan bahwa selain Allah, menurut Jabariyah tidak ada yang kekal. Satu-satunya yang kekal hanyalah Allah. Selain Allah itu semuanya makhluk, dan sifat makhluk semuanya adalah fana, tidak ada yang kekal. Ini ajaran kedua dari Jabariyah. Yang ketiga, masalah iman dan kufur. Ini sama dengan aliran Murji'ah Jabariyah ini. Bahwa iman itu cukup dalam hati, tidak mesti dikatakan atau diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Asalkan hatinya mengakui, itu sudah cukup dikatakan orang mukmin. Meskipun dia tidak sholat, mungkin tidak zakat, atau berbuat dosa besar, tapi hatinya sudah mengakui beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada yang lainnya, kepada malaikat, kepada kitab suci, itu sudah cukup dinyatakan orang mukmin atau orang beriman, meskipun dia tidak melakukan apa anjuran Tuhan atau dia melanggar perintah Tuhan. Tapi hatinya mengakui bahwa Tuhan itu Allah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, bahwa Al-Quran itu kitabullah, dan seterusnya, itu tidak bisa dinyatakan kafir walaupun dia melakukan dosa besar atau tidak melaksanakan perintah Tuhan, asalkan hatinya sudah mengakui itu. Jadi masalah iman dan kufur ini sejalan dengan Murji'ah Jabariyah ini.
Yang ketiga tentang qada dan iradah manusia. Manusia itu ibaratkan wayang. Semua pilihan manusia, semua perbuatan manusia itu adalah perbuatan Tuhan atau pilihan Tuhan. Manusia beriman itu karena kehendak Tuhan. Manusia berbuat dosa itu juga karena kehendak Tuhan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu ini karena pilihan Tuhan kita melakukan kebaikan. Begitupun ketika melakukan kejahatan ini karena kehendak Tuhan. Ini Jabariyah ya. Jadi apapun yang terjadi bukan karena pilihan manusia tapi karena pilihan Tuhan. Seseorang menjadi mukmin itu karena Tuhan. Kita juga seringkali mendengar ada orang diberikan pencerahan, diberikan dakwah, tapi tetap aja tidak mau berubah. Karena urusan hidayah adalah urusan Tuhan. Jadi kalau orang berbuat baik dapat hidayah itu karena Tuhan. Kalau orang tidak berbuat baik, tidak dapat hidayah, itu juga karena Tuhan tidak memberikan hidayah. Jadi hakikatnya orang baik maupun orang jahat itu karena keinginan Tuhan saja, semata-mata keinginan Tuhan. Bukan karena pilihan manusia. Jadi manusia itu tidak punya daya apapun. Usik, malik, kersanding Gusti Allah. Itu kan bahasa orang Kuningan. Jodoh, pati, bagja, cilaka itu urusan Allah. Nah, ini bahasa-bahasa ini sering kita dengar di masyarakat. Jadi semuanya Allah. Jodoh kita, mati kita, bahagia kita, sedih kita, gitu kan. Itu Allah yang menentukan. Rizki kita Allah yang menentukan. Apapun Allah yang menentukan. Bahasa pesantren itu, kalau bahasa pesantren diistilahkan manusia mah teu boga tapak damel gitu kan. Jadi semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Manusia tidak lebih dari sebagai wayang yang digerakkan oleh Tuhan. Dia diperankan sebagai orang baik atau diperankan sebagai orang jahat, itu semata-mata tergantung dalangnya. Termasuk masuk surga, masuk neraka itu tergantung Allah. Apakah dia mau dimasukkan ke surga, mau dimasukkan ke neraka, itu tergantung Allah. Seperti dalang. Dalang memainkan wayang. Wayang ini setelah dimainkan mau dimasukkan ke kotak A atau ke kotak B ya tergantung dalangnya saja. Gitu kan. Atau ke kotak yang bagus atau kotak yang jelek, itu tergantung dalang. Jadi Allah itu dalang yang sempurna dan manusia itu adalah wayang yang sempurna. Yang apapun perbuatannya tergantung dalangnya. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 96. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ini kita bisa lihat di surat As-Saff ayat 96. Allah menyatakan dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi kita ciptaan Allah, perbuatan kita juga ciptaan Allah. Ini beberapa tambahan tentang ajaran pokok dari Jabariyah sebagai pelengkap dari diskusi yang kemarin saudara lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.